Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi dan soal P3K untuk ahli pertama penyuluh pertanian. Untuk jabatan ahli pertama penyuluh pertanian diisi dengan kualifikasi pendidikan yaitu S1 Penyuluhan Pertanian atau D4 Penyuluhan Pertanian, S1 Sosial Ekonomi Pertanian atau D4 Sosial Ekonomi Pertanian, S1 Teknologi Hasil Pertanian atau D4 Teknologi Hasil Pertanian, S1 Agronomi atau D4 Agronomi, S1 Agrobisnis atau D4 Agrobisnis, S1 Teknologi Industri Pertanian atau D4 Teknologi Pertanian, S1 Budidaya Pertanian atau D4 Budidaya Pertanian, S1 Manajemen Agribisnis, D4 Manajemen Agribisnis, S1 Agroteknologi, D4 Agroteknologi, S1 Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman atau D4 Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman. Selanjutnya, kisi-kisi penyuluh pertanian ahli pertama berdasarkan Permenpan nomor 35 tahun 2020 yaitu terdiri dari regulasi atau kebijakan penyuluh pertanian, pertanian secara umum, program penyuluh pertanian, penyusunan materi dan penggunaan media, metode penyuluh pertanian, prinsip evaluasi kegiatan penyuluh pertanian, prinsip kelembagaan penyuluh pertanian, dan prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian. Sedangkan untuk penyuluh pertanian terampil berdasarkan Permenpan nomor 35 tahun 2020, kisi-kisinya terdiri dari program penyuluh pertanian, penyusunan materi dan penggunaan media, metode penyuluh pertanian, penyusunan materi, prinsip evaluasi kegiatan penyuluh pertanian, prinsip kelembagaan penyuluh pertanian, prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian, regulasi atau kebijakan penyuluh pertanian, dan pertanian secara umum. Itulah kisi-kisi dari penyuluh pertanian ahli pertama dan penyuluh pertanian terampil berdasarkan Permenpan nomor 35 tahun 2020. Selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai soal P3K-nya. Untuk soal nomor 1, administrasi penyuluhan dipandang sebagai kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pada sasaran berikut, kecuali A. Petani, B. Penyuluh, C. Kontak tani, D. Sejawat. Jawaban yang benar adalah A. Petani. Selanjutnya, soal nomor 2. Upaya yang berkaitan dengan administrasi personalia adalah A. Perbaikan sarana yang dibutuhkan penyuluh, diantaranya mobilitas yang tinggi, sumber daya material, atau perumahan. B. Penyedia dana yang mencukupi untuk kelancaran tugas penyuluhan. C. Adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang baik. D. Setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jawaban yang tepat adalah D. Setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Soal berikutnya, nomor 3. Salah satu peran kelompok adalah sebagai kelas belajar. Artinya, kelompok tani merupakan A. Tempat memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani, serta dengan pihak lain. B. Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga tumbuh kemandirian anggota dalam berusaha tani. C. Alat komunikasi yang baik antar sesama anggota, anggota dengan pengurus, serta anggota atau pengurus dengan penyuluh
bank, dan KUD? Jawabannya adalah ya, B. Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga tumbuh kemandirian anggota dalam berusaha tani. Berikutnya, soal nomor 4. Pernyataan yang benar terkait dengan KTNA adalah: A. Merupakan organisasi dari kontak tani nelayan andalan hanya di wilayah kecamatan dan kabupaten atau kota. B. Semua kontak tani, ketua, kelompok tani menjadi anggota KTNA. C. Merupakan organisasi formal perwakilan petani. D. Berfungsi sebagai wadah, musyawarah petani nelayan, serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya. Jawaban yang tepat adalah D. Berfungsi sebagai wadah musyawarah petani nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya. Soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Pengertian rembuk paripurna dalam kegiatan KTNA adalah: A. Pertemuan lengkap seluruh anggota KTNA tingkat wilayah untuk menetapkan pengurus harian dan mengembangkan peran petani nelayan dalam pembangunan pertanian. B. Pertemuan lengkap seluruh pengurus harian ditambah utusan atau wakil petani nelayan dari tingkat di bawahnya yang membahas masalah umum kegiatan KTNA. C. Pertemuan antara pengurus harian ditambah dengan beberapa KTNA lainnya untuk menetapkan ketua KTNA dan ahli andalan sebagai delegasi mimbar sarasehan membahas masalah dan menindaklanjuti hasil mimbar. Jawabannya adalah B. Pertemuan lengkap seluruh pengurus harian ditambah utusan atau wakil petani nelayan dari tingkat di bawahnya yang membahas masalah umum kegiatan KTNA. Berikutnya soal nomor 6. Berikut adalah upaya yang dilakukan KTNA dalam rangka penataan dan perbaikan organisasi, kecuali: A. Penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan. B. Jumlah KTNA dari setiap desa sebaiknya tetap. C. KTNA harus dapat mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban anggota. D. Perlu campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan KTNA. Jawabannya adalah ya, kecuali A. Penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan. Soal nomor 7. Berikut merupakan teknis administrasi tentang BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian, kecuali: A. Wilayah kerjanya mencakup 1-2 wilayah kecamatan. B. Terdiri dari beberapa wilayah binaan. C. Wilayah binaan dikenal sebagai wilayah kerja penyuluhan pertanian atau WKPP. D. Tiap WKPP dilayani oleh 2 orang petugas penyuluh lapangan atau PPL yang mencakup 1 atau beberapa desa. Jawabannya adalah A. Kecuali wilayah kerjanya mencakup 1-2 wilayah kecamatan. Nomor 8. Salah satu fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi adalah: A. Melakukan kerjasama antara peneliti, penyuluh pertanian, kontak tani, dan pelaku agribisnis. B. Membuat demplot pengembangan model usaha tani, kemitraan agribisnis, dan ketahanan pangan. C. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional. D. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi pasar bagi petani. Jawabannya adalah ya,
C. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional. Selanjutnya soal nomor 9. Penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Pernyataan tersebut merupakan peran penyuluh sebagai A. Guru, B. Penasehat, C. Penganalisis, D. Organisator. Jawabannya adalah merupakan peran penyuluh sebagai B. Penasehat. Berikutnya soal nomor 10. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses. A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun data dapat diperoleh dari proses informasi yang visual. D. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. Jawabannya adalah partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses. A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Soal nomor 11. Berikut merupakan pelaksanaan PRA di desa kecuali A. Disusun 1 tahun sekali. B. Melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi. C. Dipandu tim petani pemandu. D. Hanya mencakup sumber daya manusia. Jawabannya adalah kecuali disusun 1 tahun sekali. Berikutnya soal nomor 12. Penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Jawabannya adalah C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Nomor 13. Koperasi Unit Desa atau KUD menyalurkan sarana produksi pertanian saprotan dari kredit usaha tani KUT maupun non-KUT ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK, B. Petugas penyuluh lapangan atau PPL, C. Kepala desa, D. Dinas Pertanian. Jawabannya adalah melalui tempat pelayanan koperasi atau TPK. Selanjutnya soal nomor 14. Pernyataan berikut merupakan faktor pengikat upaya penumbuhan kelompok kecuali adanya A. Kepemimpinan kelompok, B. Kesamaan dalam kehidupan sosial, C. Saling percaya mempercayai antara sesama anggota, D. Kesamaan kondisi sumber daya manusia dalam berusaha tani nelayan. Jawabannya adalah kecuali adanya kepemimpinan kelompok A. Berikutnya soal nomor 15. Rencana Usaha Kelompok atau RUK adalah A. Pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok. C. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. D. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani
berdasarkan luasan areal usaha tani. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok. Berikutnya soal nomor 16. Menuangkan arah kebijakan penyuluhan pertanian merupakan tugas jabatan penyuluh yang bergolongan A1, B2, C3, D5. Jawabannya adalah tugas jabatan penyuluh yang bergolongan D5. Nomor 17. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha perbaikan pembangunan pertanian. Berikut merupakan faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk menunjang sektor pertanian yang mandiri dan berdaulat, kecuali A. Organisasi dan manajemen, B. Sumber daya alam, C. Sarana dan prasarana pendukung, D. Komitmen pada pembangunan pertanian yang lebih baik. Jawabannya adalah kecuali komitmen pada pembangunan pertanian yang lebih baik. Soal nomor 18. Tugas seorang generalis ketika bekerja sama dengan seorang spesialis adalah A. Mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. B. Menjadikan perencana program penyuluhan menyadari masalah petani yang dapat dipecahkan oleh spesialisasi mereka. C. Menjadikan generalis sadar akan perkembangan bidang keahlian mereka melalui ceramah, penelitian, dan latihan yang sistematis. Jawabannya adalah A. Mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. Berikutnya, soal nomor 19. Berikut adalah tugas tambahan PPL atau penyuluh pertanian lapangan dalam membantu PPS atau penyuluh pertanian spesialis, kecuali A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan, B. Mengolah dan menganalisis data penyusunan program penyuluhan, C. Meningkatkan swakarya dan kemandirian petani, D. Pembuatan demplot, kaji widya, dan penulisan ilmiah. Jawabannya adalah A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan. Demikianlah video kita kali ini untuk pembahasan soal-soal mengenai penyuluh pertanian. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.